Takbiru. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Nah, selanjutnya alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di sekolah kita di Madrasah yang bisa Bidai untuk kita sama-sama menuntut ilmu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran seperti biasa, kita awali dengan berdoa dulu. Dan mudah-mudahan dengan berdoa kita dimudahkan, diberikan kelancaran untuk memahami setiap apa yang kita pelajari. Oleh karena itu kepada ketua kelas saya persilakan untuk memimpin teman-temannya berdoa. Silakan. Hayya na'u ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham billahi wa barakna bis-salihin. Terima kasih saya ucapkan kepada ketua kelas yang telah memimpin teman-teman berdoa. Selanjutnya, sebelum kita mulai pembelajaran, kembali saya ingatkan untuk menjaga kebersihan, kerapian maupun kedisiplinan dalam proses belajar. Oleh sebab itu, silakan perhatikan mungkin ada sampah di bawah meja, di dalam nanti mejanya ini, silakan bersihkan dulu, rapikan tempat duduknya, meja kursi, silakan. Ya, terima kasih anak-anakku sekalian. Selanjutnya Pak Guru akan mengapresiasi kehadiran kalian semua untuk mengetahui apakah ada yang tidak masuk atau ada yang sakit dan sebagainya. Ada yang tidak masuk pada hari ini? Tidak ada. Tidak ada, semua ada. Ya, alhamdulillah rabbil alamin, berarti semua dalam keadaan sehat. Pak Guru sebelum memulai pembelajaran, Pak Guru mau bertanya dulu kepada kalian. Kemarin pada pertemuan pertama tentang materi sholat Jumat, kita membahas tentang apa? Siapa yang bisa? Mungkin masih ingat? Masih. Apa yang kita bahas kemarin itu? Yang pertama pengertian. Yang kedua dasar-dasar hukum. Yang ketiga syarat wajib dan syarat sah sholat. Yang selanjutnya yaitu sunnah sholat Jumat dan masih ada yang ingat apa itu pengertian sholat Jumat? Saya Pak Guru. Ya, silakan. Sholat Jumat adalah sholat yang dilakukan pada hari Jumat dan pada waktu zuhur yang diawali dengan dua khutbah dan dikerjakan dengan cara bersama-sama. Iya. Selanjutnya Pak Guru mau bertanya supaya mengingatkan kembali materi-materi yang sudah kita pelajari kemarin. Sebutkan sunnah-sunnah Jumat. Ada? Memakai pakaian yang lebih bagus. Ya, memakai pakaian yang bersih kan? Bagus. Terus? Memakai harum-haruman. Motong kuku. Mandi. Apa lagi? Ya, berangkat lebih awal ke masjid. Terus? Ada lagi? Setelah sampai di masjid, disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid. Selanjutnya, ya, banyak membaca selawat Nabi dan
membaca Al-Quran, terutama surat Al-Kahfi. Ya, bagus sekali masih ingatannya. Jadi materi-materi yang kemarin jangan sampai dilupakan. Tolong diulangi, dipelajari di rumah. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui pengertian dasar hukum, syarat wajib, syarat sah, sunnah-sunnah sholat Jumat, dan sekarang kita lanjutkan dengan khutbah Jumat. Ini berkaitan sekali dengan sholat Jumat. Jadi kalau tidak ada khutbah Jumat ini, maka sholat Jumat kita tidak akan sah. Kembali saya mau bertanya kepada kalian, apa itu khutbah Jumat? Ada yang bisa menjawab? Saya Pak Guru. Ya, ini ya. Ya, silakan. Khutbah adalah pidato yang mengandung ajaran agama Islam sebagai rangkaian sholat Jumat. Khutbah Jumat dilaksanakan sebelum sholat Jumat dan orang yang membaca khutbah disebut dengan khatib. Ya, bagus sekali jawabannya. Walaupun dia tidak pernah ikut sholat Jumat, tetapi pengertian khutbah Jumat itu bisa disampaikan dengan baik. Ya, kembali Pak Guru akan sampaikan KKTP dalam pembelajaran kita kali ini, yaitu yang pertama menjelaskan tentang pengertian khutbah Jumat, yang kedua mengemukakan syarat-syarat khutbah Jumat, yang ketiga memahami rukun-rukun khutbah Jumat, yang keempat memperjelas adab ketika khutbah Jumat sedang berlangsung, dan menguraikan tata cara pelaksanaan khutbah Jumat berdasarkan ketentuan urutannya. Nah, ini yang kita akan pelajari pada pagi hari ini. Anak-anak sekalian, jadi tolong perhatikan baik-baik apa yang Pak sampaikan, nanti dicatat, karena setelah ini, setelah Pak Guru menyampaikan materinya, kalian catat, dan aku akan bagi kalian menjadi 3 kelompok. Ini kelompok pertama, kelompok kedua, dan ini kelompok ketiga. Pada sholat Jumat itu yang tidak bisa kita tinggalkan, yang tidak boleh ditinggalkan adalah khutbah Jumat. Pernah melihat seseorang berdiri di atas mimbar pada sholat Jumat tersebut? Siapa itu? Apa namanya? Khatib. Oh? Khatib. Ya, khatib adalah seseorang yang membacakan khutbah. Nah, adapun khutbah itu adalah pidato tentang ajaran Islam sebagai rangkaian sholat Jumat dan dilaksanakan sebelum sholat Jumat tersebut. Nah, ini harus dipahami oleh anak-anak sekalian. Selanjutnya, adapun syarat-syarat khutbah Jumat, yang pertama sudah masuk waktu sholat Jumat. Yang kedua, orang yang berkhutbah atau khatib tersebut sedang dalam keadaan suci serta tertutup auratnya. Jadi seorang khatib harus bersih dari hadas maupun najis. Nah, selanjutnya anak-anak sekalian, seperti yang Pak Guru sampaikan tadi, setelah mendengar penyampaian materi yang saya sampaikan tadi, sekarang Pak Guru akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Silakan bagi kelompoknya. Perhatikan anak-anak sekalian, jadi setelah kalian selesai berdiskusi sesuai dengan tugas masing-masing, sekarang saya akan persilahkan perwakilan daripada masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang khutbah Jumat.
Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya untuk kelompok 2, silakan perwakilan dari kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi tentang khutbah Jumat ini. Ya, silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi daripada materi. Syarat-syarat dan rukun khutbah Jumat. Syarat khutbah Jumat. Yang pertama, khatib harus bersih dari hadas dan najis. Dan yang kedua, khatib harus menutup aurat. Yang ketiga, khutbah dimulai setelah masuk waktu zuhur. Dan yang keempat, dilakukan dengan berdiri jika mampu. Dan yang kelima, khatib duduk sejenak antara dua khutbah. Dan yang terakhir, suara khatib terdengar oleh jamaah. Adapun rukun-rukun khutbah yaitu: yang pertama, khutbah harus mengucapkan tahmid, pujian-pujian pada Allah. Dan yang kedua, khutbah harus mengucapkan salawat pada Nabi. Dan yang ketiga, khutbah harus mengucapkan syahadat sebagaimana sabda Rasul, kullu khutbatin laisa fiha tasyahhudun fahiya ka'yadil jadmari. Setiap khutbah yang tidak ada syahadat di dalamnya sebagaikan taman yang terpotong. Dan yang keempat, khatib harus berwasiat untuk jamaah tentang ketakwaan kepada Allah. Dan yang kelima, khatib harus membaca ayat-ayat Al-Quran di salah satu khutbah. Dan yang terakhir, khatib harus mendoakan semua jamaah tentang permohonan ampun maaf. Mungkin cuma ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk selanjutnya. Pak Guru persilakan perwakilan dari kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya tentang materi yang kita pelajari pada hari ini. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang pelaksanaan khutbah Jumat. Untuk melaksanakan khutbah Jumat perlu melaksanakan hal-hal berikut, yakni: 1. Setelah selesai persiapan, muadzin segera mengumandangkan azan sebagai pertanda dimulainya pelaksanaan khutbah. 2. Khatib melakukan khutbah sesuai dengan syariat dan hukum Islam. 3. Dan yang ketiga, khatib mengakhiri khutbahnya dengan doa untuk kaum muslimin muslimat. Sekian dan ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah mendengarkan presentasi dari masing-masing kelompok, pada akhirnya kita sekarang untuk menyimpulkan materi pembelajaran pada hari ini. Pak Guru akan menawarkan kepada siapa yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan. Ada yang bisa? Saya, Pak Guru. Silakan simpulkan materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pengertian khutbah. Khutbah adalah pidato yang mengandung ajaran agama Islam sebagai rangkaian sholat Jumat. Khutbah Jumat dilaksanakan sebelum sholat Jumat. Orang yang membaca khutbah disebut khatib. Terus? Dan adapun syarat khutbah Jumat sebagai berikut: 1. Khatib harus bersih dari hadas dan najis. 2. Khatib harus menutup aurat. 3. Khutbah dimulai sebelum masuknya waktu zuhur. 4. Khutbah dilaksanakan dengan cara berdiri jika mampu. 5. Ya. Terus? Khatib harus duduk di antara dua khutbah. 6. Suara khatib terdengar oleh jamaah. Sekian, mungkin hanya ini yang dapat saya simpulkan. Mohon maaf atas kekurangan dan kelebihan. Allahumma maafin wa la ilaha illallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus kepada selanjutnya
kegiatan terakhir pada pelajaran pada hari ini yaitu Pak akan membagikan kalian lembar kerja untuk dikerjakan sebaik mungkin mengetahui sejauh mana penguasaan materi pada pembelajaran tadi ini. Masing-masing siswa akan berbagikan. Silakan dikerjakan. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Akan dikumpulkan nanti ini sebagai bahan evaluasi Pak Guru sejauh mana nanti penguasaan peserta didik terhadap materi yang Pak Guru sampaikan. Oleh sebab itu silakan tugasnya dikumpulkan seperti ini. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita, kembali saya akan menanyakan tentang materi yang sudah kita pelajari. Jadi tadi sudah dijawab dengan PD-nya. Saya mau bertanya, apa itu khutbah Jumat? Khutbah Jumat yaitu pidato yang mengandung ajaran agama, rangkaian sholat Jumat dan dilaksanakan sebelum sholat Jumat. Orang yang membaca khutbah itu disebut khatib. Nah, adapun syarat daripada khutbah Jumat itu ya khatib harus bersih dari selanjutnya khatib harus menutup aurat. Yang ketiga, khutbah dimulai setelah masuknya waktu zuhur. Nah, selanjutnya anak-anak sekalian, sebelum kita berdoa, tentunya kalian ini sudah kenal dengan kewajiban sholat Jumat. Jadi terutama yang laki-laki harus dan wajib hukumnya melaksanakan sholat Jumat. Kalau kalian tidak melaksanakan sholat Jumat, maka itu kalian akan mendapatkan dosa besar kalau tidak melaksanakannya. Dan selanjutnya, sesuai dengan materi kita pada hari ini juga, kalian bisa menilai apakah sholat Jumat itu, khutbah Jumat itu sah atau tidak sesuai dengan materi yang kita pelajari pada hari ini. Baik dari rukun khutbahnya, syarat-syarat khutbahnya kalian sudah pahami, dan tentunya kalian harus memperhatikan pelaksanaan daripada khutbah tersebut. Nah, sehingga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat bagi kalian. Pada suatu saat kalian juga bisa menjadi seorang khatib. Nah, oleh sebab itu, sekali lagi, kalau apa yang kita pelajari pada hari ini kalian praktikkan pada waktu kalian melaksanakan sholat Jumat. Nah, dipahami? Ya. Untuk mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, kembali saya persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin temannya berdoa, dan nanti kita akan bertemu pada materi selanjutnya, yaitu materi sholat jamaah dan qashar. Nah, silakan kepada ketua kelasnya untuk memimpin teman-temannya berdoa mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
saja. Alhamdulillah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.